kayak ulama-ulama lah. Jadi awalnya itu saya tuh ya gimana kayak orang ini dibilangnya ngayal atau enggak ngayalnya gitu. Jadi saya tuh ketemu namanya dia disebut Bamun Juber. Pak Maimun Juber, Ya, saya Pak salah. Maimun. sesepuh ya, sesepuh di Dia beliau itu Terus? sama Jawa Tengah. saya tuh cium tangannya beliau. Masya Allah. Cium tangannya beliau. Lanjut bang. Lanjut bang ceritanya bang. Jadi salam tangan, saya tuh cium tangannya dia, terus nepuk pundak, yuk antar, ayo nak masuk, masuklah ke rumah, masuk ke rumah. Habis itu ya saya kebangun toh, oh ada apa ini? Itu dalam mimpi bang. Itu mimpi pas saya istirahat waktu di kantor, istirahat siang. Oh, di antara bilang tidur nggak tidur, sadar nggak sadar gitu bang. Iya, ya saya tidur pun tidur di kantor di meja gitu aja lagi ibaratnya Iya, iya. lagi apa ya ngadem aja ngadem aja Iya, iya. gitu terus terus selang 3 hari saya malam tuh tidur mimpinya selama seminggu saya tuh dipimpin kalau itu seorang ulama dari Yaman namanya Umar Hafiz Masya Allah. gitu. Itu selama seminggu saya mimpi gitu terus selama seminggu gitu. Masya Allah. Ditunjuk sama Allah abang langsung hidayah itu ya, mimpi dari Allah yang semua ngasih ulama. hidayahnya. Gitu. Iya, langsung Allah yang memberi Pintu hatinya. Ya, Lanjut Bang Rudi. ya mungkin ya mungkin sobat-sobat yang di sini di Komal sini Itu Bang Zuma sudah ada di bawah, Bang Zuma sudah ada di bawah. Mohon izin. Oke, kiranya saya turun. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerundaku Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, masya Allah. Mohon izin ya, Natali. Siap. Nggak apa-apa, dikecilin aja, ditombak aja lagi nanti. Ini hampir sejam saya masukkan email, angka tertolak, nggak bisa ganti lagi emailnya. Ini sudah ke-17 ini email yang masuk. Ditolak lagi nanti, diblokir lagi nanti kalau dibesarin, teman-teman. Gimana, akhi lo, gimana kabar? Alhamdulillah baik Gurunda. Masya Allah. Tadi baru mau minta naik, udah ditombak duluan. Itu dia makanya. Ya alhamdulillah. Bagaimana perkara yang sangat mulia ini? Jadi beliau ngubungin saya berapa hari lalu gitu kan. Siap. Rencananya ini berapa hari lalu mau langsung syahadat, cuman saya keburu jalan. Udahlah di Komal aja, saya bilang. Kalau di Komal gini karena dengan orang tuanya yang mengakibatkan dia pergi dari rumah berapa tahun lalu, saya bilang di online aja lah. Jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa, kalau api ini kan seluruh Indonesia gitu. Terutama di Sumut banyak. Jadi untuk pendamping dan apa lebih nyaman. Sip. Saudara kita ini dari mana? Sekte mana sebelumnya? saya Protestan Pak. Protestan ya? Iya. Luar biasa. Sudah berapa lama belajar Islam? Dari 2021 pas akhir pandemi itu. Oh, mungkin ada pencetusnya? Pandemi. Pandemi. Enggak, jadi kan kalau pandemi kan saya kan banyak kan di rumah tuh. Ya, saya awalnya sih baca-baca aja. Terus kumpul-kumpul sama teman-teman yang kebetulan rumah juga kan dekat masjid tuh. Remaja-remaja masjid. Kumpul-kumpul, ngobrol gitu. Awal tukar pikiran, pendapat. Iya. Terus Iya. ya ikut mereka lah, ikut. Saya bersih-bersihin, ayolah ikut. Daripada saya bengong-bengong di rumah gitu.
begitu. Siap. Orang tua gimana? Ya orang tua sih waktu saya pas itu kan saya belajar tuh sama aki-aki yang dari Jawa Magelang yang kerja di sana. Kebetulan dia kan kerja sama papa saya di salah satu perkebunannya gitu kan. Cuman ngobrol-ngobrol habis itu dia keluar nggak tahu kemana perginya gitu. Terus saya ke Al-Munawwaroh di Masjid Al-Munawwaroh. Saya ketemu temen ya. Nah, inisial PT gitu. Masih boy. Jadi ngobrol-ngobrol ketika itu lanjut lamar laut sebulan. Boy, PT saya udah masuk sadat aja. Mungkin gunjring ngobrol kedengeran sama papa saya. Mereka kan kena tegur, kena marah. Gitu. Jadi jadi mereka udahlah, saya nggak ini, belum ada izin dari orang tuamu gitu. Jadi saya nggak berani. Iya. Dan akhirnya ya jujur kami selalu berantem, beradu argumen apa gitu. Ya tetap saya pelajari terus, walaupun saya belum sadar saya belajarin. Iya. Sudah beristri bang? Belum? Belum. Ah, Masya Allah. Masih kesempatan cari yang soleha, kemudian melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh insya Allah. Jadi identitas aman ya untuk ke kita ya? Ya aman. Ya enggak. Ini sudah keputusan saya sendiri. Buktinya saya aja keluar tahun 2000. Itu saya ke Semarang 2022. Pertengahan itu saya di Semarang. Masya Allah. Kalau boleh tahu Islam sendiri menurut pandangan saudara kita ini gimana? Islam ya benar, iman yang penuh logika. Jadi Allahu Akbar, Masya Allah. berpikir dulu. Diajak Iya. diajak berpikir, bukan diajak beriman, tapi diajak berpikir. Masya Allah. Iya. Setuju. Sepakat. Iya. Jadi kita langsung syahadat ini, teman-teman. Dinda Sekretaris Umum gimana? Langsung syahadat atau masih ada yang kita tunggu? Boleh bisa Gurunda. Langsung aja Gurunda. Baik. Yang dipimpin. Namanya siapa sahabat kita ini? Rudi, Oh, namanya Rudi. Bukan Rudi Yohanes kan? bukan. Oke. Itu Mamora. Bukan. Bukan juga. Ya, Rudi Tok. Ya, namanya sih ada MS Rudi. Oh, iya. MS Rudi. Oke, sip. Tangan kanannya boleh telunjuk satu simbol tauhid. Simbol tauhid. Gini. Ya, Masya Allah. Menandakan kalau kita penyembah satu hakikat pencipta, dan pencipta kita itu ada yang maha tinggi di atas. Oke, ikuti saya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. lagi maha penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wasadu wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Allah Takbir. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La khawla wa la quwata illa billah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, bertambah lagi saudara kita, sahabat.
Saya ingin mendengarkan langsung dari mulut saudara Rudi penanggalan ya secara lisan dan nanti praktik tentunya. Tadi sudah berikrar menyatakan diri sebagai muslim. Boleh saya mendengarkan dari lisan saudara sendiri menyatakan bahwa saudara bersaksi bahwa Yesus itu hanyalah makhluk ciptaan Allah. Silakan. Ya, bahwa Yesus itu atau Al-Masih itu emang utusan Allah, bukan dia Tuhan. Bahwa dinyatakan di kitab pun, dalam kitab Yohanes pun dia emang utusan. Masya Allah. Jadi dia hanya ciptaan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdoa di buku Matius kan berdoa tentang di Matius 26 kalau nggak salah itu tentang doa Bapa kami yang di surga. Dia kan berdoa kepada Bapa. Masa Tuhan berdoa? Iya, Masya Allah. Wah, keren. Jadi logikanya Subhanallah. Subhanallah. Baik, mungkin di antara teman kita ada yang ingin mendoakan, silakan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Bang. Siapa yang ingin mendoakan? Mungkin Pak Ustadz Miftah, lanjut. iya, silakan akhi. Masya Allah, ini hostnya. Ya, mohon izin guru daku dan guru-guru yang lain ya. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah bertambah lagi saudara kita ya, Bang Rudi. Kita doakan mudah-mudahan beliau istiqomah ya dalam menegakkan kalimat Allah ya, Rabbunallah tsumastaqamu ya akhi ya. Dan buat semuanya ikhwan fillah, guru daku mohon izin mari kita berdoa bersama-sama ya untuk beliau dan buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afriq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana. Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
عذاب النار اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين syukran katsiran masyaallah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Monggo guru-guru yang lain, Gurunda monggo. Dipersilakan Kang Chan untuk nasihatnya atau apa yang lain-lain gitu untuk saudara kita yang baru mualaf atau Bang Anggur Asam atau yang lainnya. Cukup, lanjut, Masya Allah, lanjut, istiqomah saja, nikmati, belajar Islam, ada guru, terus banyak-banyak baca Quran, Insya Allah. Lanjut. Mbak Natalia, ada yang mau selesai untuk syahadat kita ini, ada yang mau disampaikan, Bang Anggur Asam atau Bang Surya, Bang Ardi? Silakan dilanjut. Bang Surya, ada yang mau disampaikan? Lanjut aja. Kasihkan langsung ke Gurunda Bang Bang Surya Ardi. langsung. Ya. Monitor Gurunda. Kang Ustaz Ardiansyah, Gurunda monitor. Yang bagus itu yang memberikan nasihat yang di samping beliau itu. Nah, Masya Allah. itu. Lanjut monggo. Sekali nanti diajarin gimana caranya bisa kemudian. Nah, yang itu tuh. Silakan Nafi. Nanti sore insya Allah ada Ujang mau main ke sini deh. Oh gitu. Iyalah. Kira-kira dekatan kan ya tempat tinggalnya saudara Rudi dengan Ahi Muhammad Lo ini kan dekat kan? Nah artinya saudara Lo ini bisa ikut nanti kajian-kajian beliau insya Allah. Jangan dilepaskan Ahi, dituntun beliau ini karena pasti ujian datang. Minimal ada kerinduan kepada keyakinan yang kemarin. Apalagi kalau pas acara Natalan itu biasanya rindu ingin merayakan Natal. Apalagi acara bakar-bakar B2 terkadang muncul itu pikiran-pikiran ke situ. Udah Kata, siapin burung dara. oh gitu. Iya, nanti Iya. malam kan anak-anak Mojang mau bakar burung dara, kalau dia mau ngikut silahkan. Masya Allah. Saudara kita ini udah sunat belum? Kebetulan kalau kami dari kecil itu langsung disunatin karena amal itu, kanjuran. itu Bang Zuma, makanya saya nggak tanya. Jadi kalau mualaf depan saya pasti ngomongnya udah sunat. Coba tahu. Iya. Itu sunat sekarang saya anterin ke sebelah sunat. Serius. Siap, Masya Allah. Ya mungkin ada yang mau dipertanyakan kepada teman-teman yang ada di sini barangkali sebelum rehat, sebelum istirahat. Mau nanya apa? Macet. Aman berarti ya. Pemahaman Bibelnya udah mantap itu. Oke, saya rasa cukup tuh sementara teman-teman sekalian. Ya, kita doakan ya sesuai dengan apa yang didoakan tadi yang dilapaskan Ustadz kita. Semoga diijabah doa-doa beliau ya. Sehingga kita dimudahkan di dalam meraih keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma.
Iya, saya kira gitu. Kalau tidak ada yang ingin dipertanyakan, pesan kita di sini tetap istiqomah. Kalau misalnya ada sesuatu yang ingin dibicarakan, silakan menghubungi teman-teman para apologet, termasuk Sekretaris Apologet Islam Indonesia. Seperti itu, sahabat. Silakan. Kalau ada hajat lain yang mau dilanjutkan, silakan. Ini Kang Ustadz Ardiansyah kayaknya lagi ini nih. Mute aja dari tadi nih Kang Ustadz. Monitor. Wah, saya pecut ini. Saya soalnya sudah hampir asar di sini, udah mau azan. Oh ya, Guru Nda. Masya Allah. Iya. Iya, iya, iya. Ya. Ya, salam buat Dilanjutkan dulu. Ya, mudah-mudahan Silakan. Guru Nda tetap sehat walafiat ya. Amin, Doakan. amin. Iya. Mudah-mudahan Dengar-dengar beliau- di Komal Akhi Faruk juga sedang ingin ada yang bersyahadat juga, Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Subhanallah. Lanjutkan Tapi sahabat-sahabat gini semuanya. Guru Nda, jadi dengan adanya banyak yang bersyahadat ini Komal-Komal jadi sepi. Gimana ini Guru? Iya, nggak apa-apa. Mereka lagi ibadah. Mereka lagi ibadah. Di tempat saya tadi ada 2 kelompok dari gereja apa gitu, ibadah mereka. Bukan ibadah sih, memuji-muji. Mereka memuji sembahan mereka sendiri. Begitu abangku semuanya. Silakan. Iya, Masya Saya persiapan asar dulu. Iya. Iya Pak. Kenapa sih Pak Rosrum ini melihat Islam itu apa sih yang bikin Pak Rosrum itu merasa Islam itu enggak dulu deh, atau enggak Islam itu enggak cocok deh gitu kan, karena memang kami kan juga nggak bisa memaksa orang ya, siapapun ya, agama Islam itu tidak boleh memaksa baik secara halus maupun apalagi secara kasar gitu. Cuma penasaran aja gitu, kenapa sih Pak Rosrum ini jadinya sampai saat ini ya udah tetap aja di situ gitu, sampai saat ini tetap aja menolak Islam itu karena apa? Kalau untuk gini ya, saya itu mengenal Islam itu dari teman-teman Muslim yang mengajukan surat ke LAI, gitu ceritanya. Awalnya ya, tahun berapa itu ya. Saya sebagai angkatan muda, mewakili angkatan tua organisasi saya itu bertemulah di LAI gitu. Kami memperjuangkan untuk menghapus nama Allah. Iya kan, nama Allah di Bible itu gitu. Terus kebetulan bertemu dengan teman-teman Muslim, akhirnya saling kenal. Oh iya, terus akhirnya saya mencari tahu lah, ya cuman hanya bisa lewat YouTube, sampai sekarang mengenalnya seperti itu gitu. Terus kemudian ya sesekali berdiskusi lewat Komal seperti ini gitu, Bunda Natali. Izin ya Mbak Natalia. Izin silakan. sebentar, ada tamu. Kang Dito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Ada Bang Zuma juga. Assalamualaikum Abang Da. Selamat sore Bro Rustrum. Lanjut. Selamat sore kawan-kawan lama ini. Selamat sore. Ya lanjut Mbak Natalia. Iya, Pak Rosrum, kalau di Bible sendiri ya Pak Rosrum ya, kan original teks kan Bapak juga kan membandingkan dengan Bible terbitan lain-lainnya gitu ya, banyaklah yang Pak Rosrum pelajari. Ini sebenarnya Pak Rosrum itu tahu nggak sih Bible itu memang secara keseluruhan itu layak atau tidak layak dikategorikan itu sebagai kitab suci? Secara teologis dari kami menyampaikan satu ya, teologis. Saya ngomong teologis dogmatis Katolik itu satu konsep keimanan kita itu adalah mistis atau misteri gitu. Mungkin Kang Dito dulu pernah ya mungkin. Jadi pasti saat ini saya kalau boleh ada waktu cerita, boleh Bunda Natali. Nah, dalam prosesi komuni itu Romo itu selalu mengatakan bahwa misteri daripada iman kita gitu. Nah, misteri karena masih salah satu beberapa konsep itu belum final sampai sekarang, tapi kan sudah sekian puluh generasi ya. Nah, memang betul saya tuh punya Bible itu ada 2, itu yang di situ Bible-nya memang beda karena Bible seminari ya. Jadi di situ memang benar-benar saya bisa tahu teman-teman Muslim atau teman-teman Kristen yang berdebat itu
yang dibaca itu adalah tidak ada di dalam naskah asli kunonya yang ditemukan di perpustakaan itu. Saya tahu karena itu di tempat saya ada tandanya gitu. Tapi kalau yang dijual umum kan nggak ada, semua sudah tambahan. Seperti itu. Jadi saya tahu bahwa itu kumpulan daripada apa ya, kumpulan daripada sabda Tuhan. Tetapi itu bukan full kitab suci kayak begitu ya, karena di situ ada Bukan full kitab-kitab kitab yang suci. iya. Ini tapi Baik, dari baik. kami ya, saya mewakili saya dan organisasi saya. Jadi teman-teman di bawah Mm-mm. yang seiman dengan saya, mending japri saja, jangan apa membantah yang bagaimana gitu, nanti bikin lucu aja, nanti saya malu nanti gitu. Jadi malu gitu ya kalau soalnya kan Pak Iya, Rostrum ngerti datanya ya kan. Jadi kalau tiba-tiba hanya ada kepanasan tapi dia nggak tahu apa-apa jadi lucu gitu ya Pak Rostrum ya. Iya. betul. Nah, saya tuh membandingkan ya yang di Asia, misalkan di Asia Mm-mm. Tenggara itu mereka terjemahnya lebih banyak menggunakan King James Version ya kan. Nah, sedangkan Mm-mm. gerakan Pantai Costa itu full pakai King James Version ya kan. Gerakan Pantai Costa itu muncul ya 100-150 abad yang lalu kan. Dan itu pun di Amerika, itu sebagai tandingan dogma teologis yang dikuasai oleh teman-teman Protestan sebelumnya gitu. Nah, saya membandingkan kalau Asia Tenggara memang lebih banyak menggunakan King James Version. Tapi saat saya mengobservasi, saya ke China, ke Hong Kong, kemudian saya ke Makau, bertemu dengan tokoh-tokoh, itu ternyata versinya berbeda. Mereka pakai NIV gitu, New International Version gitu. Nah, disitulah terjadi pergeseran jumlah eh, pasal dan jumlah ayatnya Iya. istilahnya gitu ya bahasanya ya. Nah, itu yang teman-teman di Indonesia nggak ketahui gitu. Mm-mm. Jadi ini observasi terus nah akhirnya observasi itulah yang membuat kami merekomendasikan ke LAI untuk mencabut istilah Allah ini di dalam Bible di Indonesia supaya ini nggak makin kacau. Nama Allah itu dihilangkan, ini Komal ini pasti sepi, selesai urusan. Ya. Itu Bunda Natali. Ya Terima baik Pak kasih. Rostrum. Masya Allah. Jadi Pak Rostrum ini ada poin kejujurannya yang kita bisa dapat ya. Memang dia mengakui kalau Bible itu ya dibilang kitab suci ya udah nggak bisa gitu. Karena ya udah dirubah-rubah, ada yang nggak ada naskahnya tiba-tiba diisi gitu kan. Nah tapi kalau untuk menjadi pedoman kehidupan ya Pak Rostrum ya, kalau yang namanya iman itu pasti kan berdasar pada kitab kan begitu. Tapi kalau dianggap itu memang sudah tidak menjadi sebuah kitab suci lagi, terus apalagi yang mau dipakai sebagai acuan kebenaran dalam pedoman kehidupan Pak Rostrum? Contoh, sebentar, izin sebentar. Contoh ya Pak ya, bukan hanya masalah kelengkapan atau ketidaklengkapan. Setiap informasi yang dinarasikan di dalam Bible gitu ya Pak, pasti kita kan secara kita manusia ya, kita mau menghilangkan akal sehat kita itu pasti nggak bisa. Setiap apa yang kita baca, otomatis mata kita ini mencerna sampai ke otak-otak kita kan. Nah di saat ada narasi-narasi yang kok begini gitu, kayak contoh kok ada sih ular makan debu gitu, kok ada sih serigala sama domba itu mereka mabar gitu kan, makan bareng, makan jerami gitu. Ini kalau kita lihat, kita baca dan kita pakai akal sehat kita, nggak mungkin lah, itu nggak masuk akal lah. Tapi kok dibilang itu misteri, apa tadi katanya Pak Rostrum, misteri apa? Misteri Iman. kita itu masih menjadi ya misteri iman ya. Misteri iman. Nah, Itu misteri sampai iman. sekarang ya di misa-misa pasti begitu, pasti. Suaranya jauh Pak Rostrum. Iya, di misa-misa sampai sekarang itu tetap kalimat itu muncul itu, tetap. Dielaborasi dong Pak Rostrum misteri iman itu Pak, kalau boleh. Iya, misteri iman itu gimana maksudnya Pak Rostrum? Itu ada gini ya, dari para sejarawan itu menyimpulkan kenapa dalam prosesi misa itu masih memunculkan kalimat di dalam liturginya itu adalah misteri iman kita. Misteri iman kita itu
para sejarawan menyimpulkan bahwa ya memang belum final. Gitu. Penjelasannya itu belum final. Maksudnya belum final? Belum final tentang dogma, doktrin, tentang konsep penebusan, tentang konsep, meskipun diputuskan dalam konsili. Karena perlu diketahui bahwa dalam konsili itu dulu sudah mengenal namanya 2/3 kan. Nah itu perlu diingat ya. Dalam konsili itu sudah mengenal, bisa di browsing itu, di googling ya. Dalam konsili itu bisa sudah mengenal tentang 2/3. Kalau sudah lebih dari separuh dianggap sah kan begitu. Nah sedangkan itu masih menjadi belum final kan. Dan semua konsili itu tidak ada yang final 100% sepakat. Sebentar Pak, ini maksudnya konsili-konsili yang dilakukan, terus ada yang belum final, ada yang masih belum sepakat. Ini mengenai apa? Mengenai doktrin ketuhanan atau mengenai hal-hal yang dinarasikan di dalam Bible itu sendiri gitu loh Pak. Semisal kayak tadi contoh-contoh yang tadi saya bilang itu ular makan debu selama-lamanya. Terus ada singa makan jerami gitu. Itu kalau semua hal-hal kayak begitu dibilang misteri iman, itu maksudnya misteri iman gimana, hubungannya apa dengan konsili Pak? Kalau ini kan bersangkutan dengan sains kan seperti itu Pak. Iya. Betul, saya agak terpecah fokus ini Bunda Natali, karena saya juga membaca chat ini ya, cukup menyinggung juga ya, ada yang keras sekali ini. Nah, jadi gini, misteri iman itu kan menyangkut ada satu tentang keselamatan, itu masih misteri iman ya, keselamatan. Kemudian tentang kedatangan yang kedua kali. Itu kan juga masih menjadi misteri. Kemudian baptisan, itu juga menjadi misteri. Misterinya apa? Karena seluruh kekristenan di dunia tidak mengakui satu prosesi baptisan. Jadi semua itu mempunyai metode baptisan masing-masing. Ya, jadi keselamatannya dalam misteri, kemudian kedatangan kedua kali dalam misteri, kemudian baptisan itu juga menjadi misteri kan gitu. Ini saya ngomong ke sana. Nah, kalau kepada teksnya, ya teksnya memang seperti itu Bunda, teksnya itu ada yang ditambahkan sebagai pelengkap. Nggak usah jauh-jauh teman-teman yang menuduh saya awalnya ini misionaris, pertama mempelajari Islam, habis itu nanti memurtadkan. Saya nggak ada kata begitu ya. Jadi ini saya bisa offline, teman-teman ada yang bisa menelusuri saya di Surabaya kok. Jadi nggak ada begitu, jadi jangan fitnah-fitnah dulu lah di chat itu. Nah kalau teks Bunda Natali, teks itu contoh aja doa Bapa Kami ya. Itu doa Bapa Kami, teman-teman Kristen di bawah dan Katolik silahkan dicek dan ditanyakan. Doa Bapa Kami itu tidak sama antara gereja Katolik dan Protestan. Jelas. Ya, karena itu ada yang tidak ada dalam naskah aslinya. Tidak ada. Itu sudah jelas kalimat ini ditambahkan oleh bapak-bapak gereja dikarenakan bla 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 bla, seperti itu. Ini contoh Bunda Natalia. Ya memang ada beberapa hal yang itu teks-teksnya itu yang membuat, sebenarnya saya merasa sendiri ya, saya sebagai apologet juga, apakah secara batin saya juga merasa lega dan ikhlas kalau teman-teman saya kalah. Itu yang membuat saya berlapang dada adalah memang ada paradoks atau pertentangan di kitab karangan A menyebutkan, kemudian lebih mengacaukan lagi nanti kalau sudah menuju ke kisah-kisah para utusan itu sampai dengan Wahyu nanti yang banyak karangan dari Paulus itu kan. Nah itu nanti yang membuat teman-teman akan terjebak di sana. Dan teman-teman Muslim, apalagi Bang Zuma dan tim ini cukup luar biasa sekali, tahu sekali titiknya di mana gitu. Ini saya mengakui ya kelemahan di tempat saya, bukan berarti saya menghujat keyakinan saya. Saya sampai sekarang masih rutin saya ikut misa. Baik. Itu Bunda Natali. Izin mempertegas lagi ya Pak Rusrum ya, kalau tadi kan narasi dari Pak Rusrum jelas lah ya seperti itu keadaannya.
Kalau yang saya masih pertanyakan di sini Pak, yang belum dapat jawabannya itu mengenai ayat-ayat ya, informasi-informasi yang terdapat di dalam Bible ternyata itu berlawanan dengan sains. Jadi kalau dibilang ini masih misteri gitu ya, tapi kalau ini udah jelas-jelas ini informasi-informasi katanya datang dari yang Maha Tahu kan. Kalau yang namanya penulis-penulis Bible, apalagi yang saya dengar ya Pak Rostrum ya, itu kan selalu saya diajarkan yang namanya penulis Bible itu diilhami yang namanya Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus itu adalah satu oknum dari sosok Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu kan pasti nggak mungkin salah kan begitu. Tapi kalau Tuhan itu nggak mungkin salah, kenapa banyak sekali data-data yang saya temukan di dalam Bible, kayak contoh Kejadian 3:14, ular makan debu. Kemudian di Yesaya 65:25 ya, yang serigala itu makan bersama-sama dengan domba, mereka makan jerami begitu. Secara sains nggak masuk akal lah kalau domba bertemu dengan serigala, nggak mungkin mereka makan bareng gitu. Yang dimakan rumput ini serigalanya serigala apa? Serigala apa kalau mau makan bareng-bareng domba yang dimakan rumput? Kalau serigala ketemu domba kan pasti dombanya yang dimakan. Nah, terus kemudian ternyata ada lagi yang sudah terjadi di kitab Ulangan ya kan, ternyata di Ulangan 11:30 itu kok bisa-bisanya ada matahari itu terbenam tuh di sebelah jalan raya begitu. Ini kan kalau nggak ketawa juga bingung, tapi kalau secara respon manusia berakal pasti kalau membaca ini ya pengen ketawa gitu Pak. Ini secara sainsnya terbukti di mana kebenarannya? Kalau memang ini benar-benar datang dari Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu ini datang dari mana kayak gitu Pak. Iya, jadi kan kalau dari sejarah proses, kalau dalam bahasa saya, kalau dalam memakai bahasa Al-Quran yang saya punya itu di depan itu ada proses kodifikasi Al-Quran gitu ya. Nah, di tempat kami kanonisasi gitu ya. Nah, memang berbeda jauh ya. Saya belajar dengan teman-teman teman-teman Muslim yang memang beliau doktor di bidang ya, saya ada kenal beberapa lah dari universitas di Surabaya gitu. Saya main ke rumahnya untuk berdiskusi. Ya memang berbeda gitu. Kalau dari kanonisasi di tempat kami ini kan sebuah kitab-kitab gulungan yang ditemukan berupa salinan gitu. Iya kan? Berarti sebelumnya sudah ada. Nah, itu berarti yang sudah salin karena sekian ratus tahun kan penyusunannya itu kan. Dan kemudian bergeser jauh dari negara asalnya. Seperti itu. Nah, berbeda dengan proses kodifikasi Al-Quran yang lokasinya masih berdekatan secara kultur, secara budaya kan gitu kan. Nah, itu yang menimbulkan di Bible kami itu mempunyai banyak versi gitu. Dan saya mengulang terus bahwa saya sangat iri dengan teman-teman Muslim itu yang mampu kitab sucinya itu bisa menggunakan tiga bahasa. Dalam arti begini, satu bahasa aslinya masih tertera. Saya punya Al-Quran ini juga gitu. Yang paling atas bahasa Arabnya, yang kedua bahasa Inggrisnya, yang ketiga bahasa Indonesianya gitu. Nah, saya berkeliling di agama saya ikut misa di gereja-gereja di luar Indonesia, itu kami hanya punya 2 baris. Satu berbahasa Inggris, yang kedua berbahasa negara masing-masing. Itu membuat hati saya terguncang. Ini kalau saya mendengar debat di Komal, wah ya ini jauh, ini sudah nggak bisa diperdebatkan ini. Mau sampai kapanpun kita KO sudah. Gitu. Ya ini kalau agak saya berputar sedikit ya, supaya saya nggak ditombak. Nanti saya kena somasi lagi, nggak boleh naik. Saya 5 bulan saya berhenti naik Komal, Bunda Natali, sejak bulan lama Oktober. juga ya. Oktober saya. Ya, Oktober baru Maret April ya, mulai mencoba lagi. Iya. Gini Pak, aku jadinya inget gini ya Pak ya. Kalau penjabaran dari Pak Rostrum ini aku jadi ingat pendetaku Pak.
pendetaku itu orang yang salah satu bisa dibilang orang yang Allah pilih juga. Sebelum saya mendapatkan hidayah, itu saya konsultasi dulu sama pendeta saya. Saya tanyakan ke pendeta saya, kenapa kok di dalam Bible ini seperti ini? Yang kontradiksi, terus yang kisah Yesus itu juga kesaksian antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga berbeda-beda. Kemudian Yesus itu kenapa selama ini diajarkan dia Tuhan, sedangkan secara tekstual dia hanya Tuhan, hanya utusan, begitu. Bahkan ayat-ayat yang sangat bertolak belakang dengan ilmu sains, dan itu sudah jelas-jelas ini nggak mungkin benar lah. Yang namanya kitab suci itu harusnya kan dia di atas ya levelnya ya Pak ya. Tapi tadi Pak Rusrum sudah disclaimer sih, kalau Bible memang nggak layak dikategorikan kitab suci karena sudah bercampur-campur, ada yang hilang-hilang juga gitu. Tapi kalau dulu saya punya iman yang namanya Bible itu kitab suci, dia harus di atas, benar-benar di atas. Jangan sampai ada yang namanya buku ilmu pengetahuan alam, ada buku biologi, ada buku-buku yang benar-benar ilmiah, ternyata itu levelnya malah menandakan kebenaran itu di atasnya kitab suci. Itu bahaya. Jangan sampai kitab suci kita itu levelnya di bawah. Ternyata ada buku-buku lain yang lebih pinter dari itu, buku-buku lain yang lebih tahu dari itu. Itu kacau. Kalau begitu di pikiran saya itu kacau. Nggak layak. Tapi memang Pak Rostum sudah menyatakan memang Bible tidak layak dikategorikan sebagai kitab suci. Nah, di sini saya juga heran sih kalau ada orang-orang yang seperti Pak Rostrum, seperti pendeta saya, tapi saya tidak bisa menyebutkan nama pendeta saya ya. Karena saya juga nggak mau kan menyebutkan nama dia, kemudian dia diserang. Ini jadinya dia kehilangan pekerjaan lah, kehilangan apalah. Saya nggak mau ikut campur urusan itu ya. Yang pasti cukup argumennya aja, datanya aja, apa yang saya sampaikan, apa yang dia sampaikan, itu yang kita bisa cek kebenarannya masing-masing kan begitu. Nah, kalau di pendeta saya dulu Pak, saya bertanya seperti itu, jawabannya sama ya Pak Rostrum. Kitab suci kita ini, Bible ini, memang sudah tidak terjaga kesuciannya. Memang ada kesalahan di dalamnya. Tapi saat itu saya tanya, waduh, kalau ada kesalahan, saya nggak bisa gitu Pak. Saya tegas di situ, saya mau kitab suci itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Nah tapi pendeta ini, nggak tahu lah, mungkin dia belajarnya lebih lagi dari Pak Rostrum, atau mungkin Pak Rostrum yang belajarnya lebih lagi dari dia, saya nggak tahu ya. Tapi di situ dia berani mengatakan kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan itu kitab sucinya orang Islam, Al-Quran. Nah dia pendeta dan saya dulu yang namanya nggak suka sama Islam, saya nggak langsung percaya. Tapi kalau Pak Rostrum ini kan tadi katanya sudah mempelajari juga lah, sedikit mempelajari dari terjemahan Al-Quran kan begitu, karena Al-Quran kan sekarang sudah disediakan terjemahan juga kan di samping original teksnya begitu. Nah jadi di sini saya merasa Pak Rostrum ini kenapa gitu ya, mungkin itulah kan di Al-Quran ada yang mungkin nanti Ustadz Miftah atau mungkin Gurunda bisa menjelaskan bahwa memang di Al-Quran itu Allah sudah beritahu ada yang namanya orang-orang itu memang sebenarnya dia mengetahui tapi dia menyembunyikan. Dengan kesombongan dirinya, kecintaannya kepada dunia, akhirnya dia nggak mau menerima kebenaran itu. Dia hanya tahu ini benar, dia hanya tahu Islam itu benar, tapi dia nggak siap untuk membuang yang selama ini dia udah punya gitu. Contoh tadi Pak Rostrum bilang nanti baju-baju saya dikemanain. Tapi itu semua hak pribadi ya Pak Rostrum ya. Saya di sini nggak mau memaksa, cuma di sini saya berdasarkan kita alur diskusi aja gitu masing-masing. Nah mengenai tadi yang namanya data-data yang di dalam Bible, sudah saya sebutkan juga datanya di mana, ini secara sains sama sekali tidak bisa menunjukkan ini datang dari yang maha tahu. Tapi di saat saya di Islam Pak, saya masuk Islam memang dulu saya belum pernah mempelajari Islam itu secara dalam seperti apa, belum. Saya hanya tahu secara awam, Islam itu menyembah Allah, Tuhannya itu Esa, Tuhannya tidak sama dengan makhluknya, dan setiap nabi yang diutus itu sama-sama menyerukan hanya menyembah kepada Allah, dan Yesus itu adalah utusan ya, kalau di Islam itu Nabi Isa itu utusan, jadi itu yang membuat saya berani untuk ke Islam. Tapi ternyata Pak, setelah saya ke Islam, saya pun memperlakukan kitab suci saya ini juga harus lebih lagi dibanding dengan kitab suci saya yang lama. Saya pelajari. Ternyata semakin saya mempelajari Islam, semakin saya mempelajari Al-Quran,
ternyata memang benar apa yang dulu pendeta saya katakan. Kitab suci yang nggak ada kesalahan sekecil apapun itu Al-Quran. Contoh, kalau kita mau bandingkan hal-hal yang sudah terjadi, yang sudah diinformasikan di dalam Bible tadi, data-datanya, mungkin di Kejadian 3:14, ular makan debu, Ulangan 11:30, matahari terbenam di samping jalan raya, gitu kan, sebelah jalan raya. Kemudian singa makan jerami, Yesaya 65:25 gitu. Itu sangat berbeda sekali dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, 1400 tahun silam, Baginda Muhammad itu bisa mengabarkan di dalam surat At-Tur ayat 1-6 ada api di dasar laut. Kemudian mengenai garis edar tata surya itu di dalam surat Yasin ayat 38-40 dan juga Al-Anbiya ayat 33. Ini kalau saya lihat ya, kok bisa sih kapasitasnya ini kok manusia? Ya, katanya manusia, dan manusia ini nggak pernah loh keliling dunia, dan zaman dulu belum ada teknologi. Tapi beliau bisa menggambar, bisa menginformasikan semua hal-hal yang ternyata semakin majunya zaman, semakin terbukti kebenarannya. Nabi Muhammad nggak pernah loh ya keliling-keliling dunia begitu ya, dia ngelihat bahkan sampai bisa melihat garis edar tata surya secara akal sehat. Kalau kita lihat manusia mana mungkin tahu itu? 1400 tahun silam. Bagaimana mungkin bisa seorang manusia biasa bisa mengabarkan sesuatu yang benar, tapi dia nggak tahu apa-apa. Dari mana taunya? Kalau bukan tahu dari yang maha tahu. Dari mana taunya kalau bukan tahu dari yang menciptakan itu semua? Pasti yang menginformasikan itu pasti ya sumbernya ya dari Allah, dari Tuhan yang benar. Makanya sangat miris ya kalau buat saudara-saudara yang Kristen tadi mendengar ya, yang Katolik tadi mendengar penjelasan dari Pak Rostrum, bagaimana Bible itu seperti apa, bagaimana Bible itu sampai sekarang. Kalau kalian mau mengimani itu kitab suci, sebenarnya menurut Pak Rostrum sendiri itu tidak layak dikategorikan kitab suci. Bagaimana kalian bisa mengenal Tuhan yang benar, sedangkan acuan kebenaran yang kalian punya aja nggak bisa membawa kalian kepada Tuhan yang benar. Kalau ingin menyembah Tuhan yang benar, mengenal Tuhan yang benar, ya carilah kitab suci yang memang benar-benar 100% suci, 100% terjaga kebenarannya, karena dari situlah kita bisa tahu Tuhan yang benar seperti apa. Nggak akan tersesat, seperti itu. Tapi kalau Pak Rostrum keberatan, ya mungkin dengan apa yang saya sampaikan, atau mungkin ada yang mau dibantah, silakan Pak Rostrum. Iya, Bunda Natali. Kalau dari saya tidak ada yang keberatan ya, karena secara porsi ibarat makanan itu memang sudah berbeda. Itu menurut saya ya. Nah, terkait dengan sains dan dengan sains dan Bible yang sangat tidak make sense dari dulu sampai sekarang, dan itu dibuktikan oleh sejarah ya. Kita kalau browsing yang terkenal lah, sering dikutip para tokoh-tokoh itu di YouTube atau di media sosial, bahwa penemu-penemu ilmu pengetahuan itu semua mereka juga akhirnya dihukum mati kan, begitu. Jadi contoh Galilea itu kan. Nah, saudara kakak beradik yang menemukan ilmu pengetahuan juga dihukum mati sama gereja karena ada perbedaan gitu. Nah, seperti itulah dogma atau doktrin yang begitu jauh, sangat bertentangan dengan sains itu cukup banyak gitu, dan itu harus diakui gitu. Jadi ini saya sebenarnya tidak menjelek-jelekan gitu. Nah, Bible itu adalah kumpulan dari sabda-sabda Tuhan gitu. Jadi saya masih mengakui bahwa Bible itu kumpulan dari sabda-sabda Tuhan. Bukan 100% semuanya kitab suci berisi sabda Tuhan. Seperti itu, Bunda Natali. Baik, jadi bercampur ya Pak Rostrum ya? Karena Betul. bukan 100%. Baik. Ya mungkin dilanjut sama yang lain, karena kalau itu saya rasa sih udah cukup ya diskusi saya sama Pak Rostrum. Mungkin ada yang lain, atau mungkin Gurunda udah monitor, mungkin udah selesai sholat. Ya, mohon izin. Ya, Gurunda. Mohon izin Gurunda monitor. Gurunda belum monitor. Belum monitor, apa mungkin ini? Ya apa namanya, di Bang Taru katanya ada yang mau syahadat.
Oh gitu. Iya. Belum sih tapi. Mungkin di bawah ada teman-teman Kristen mungkin. Gimana Ustaz? Iya. Ya barangkali di bawah ada teman-teman Kristen, silakan yang mau berdiskusi silakan ya. Iya. Untuk ajukan sebentar. multi. Oh ya, saya sambut dulu guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Miftah. Iya. Lanjutkan. Ya alhamdulillah tadi barusan ada yang bersyahadat. Iya. Alhamdulillah, dan informasinya di Bang Faruk juga menurut Bang Suma ada lagi yang mau bersyahadat. Masya Allah. Tuh orang-orang yang sudah menemukan kebenaran itu, Bro Rostrom. Ini noise. Bentar. Ini noise dari mana ya? Kayak noise. Saya noise kah? Udah Cek. enggak. Bunda Natali, tadi itu sama Kang Dito ya. Tadi itu saya sempat tanya ke temen lewat chat karena saya nggak bisa menyimak, nggak bisa naik kan penuh. Itu saya tadi tanya, ini saya maaf ya, jangan tersinggung. Saya minta maaf sekali. Saya tuh tanya di chat masih ada kok. Itu yang saat itu beneran, bukan settingan. Saya tanya gitu sih tadi. Beneran. Maaf, saya minta maaf. Saya hanya bertanya itu lewat chat. Mungkin teman Muslim juga dari APII kayaknya yang saya tanya. Itu ternyata beneran ya sudah. Beneran Pak Kursi Rostrum. saya berkurang 1 gitu. Iya, buat Pak Rostrum juga mungkin teman-teman di sini kalau ada yang panas mungkin ini maksudnya Pak Rostrum apa? Pak Rostrum ini seperti apa? Apakah Kristen atau nyamar, Islam Muslim nyamar gitu? Silakan Pak Rostrum bisa mempertegas nih Pak Rostrum ini sebenarnya agamanya apa Pak Rostrum? Sebelum dilanjut ke Kang Dito mungkin nanti ya. Ya, aktivitas saya secara legal itu pembaptisannya lewat Katolik ya. Saya mungkin dari beberapa penganut agama Kristen di Indonesia yang dibaptis itu lebih dari 1 kali ya, karena mengalami petualangan yang begitu luar biasa. Otak saya ini sangat agresif untuk mencari tahu. Akhirnya saya dibaptis itu sudah lebih dari 3 kali gitu. Dan saya Katolik, saya ada secara domisili saya tinggal di Surabaya, cukup bisa dijangkau kalau hari Minggu, asalkan janjian. Saya ada di Surabaya, saya ada di tengah di daerah raya Jalan Raya Darmo, itu ada rumah sakit Darmo. Saya berarea di situ, aktivitas saya setiap hari Minggu. Kalau Car Free Day bisa ketemu nanti gitu. Nah, kalau di gereja juga bisa nemuin saya di gereja bagaimana dan sebagai apa gitu ya. Saya Katolik gitu, tapi saya menyampaikan saya dibaptis lebih banyak daripada teman-teman Kristen di Indonesia ya. Saya dibaptis 4 kali, yang terakhir di Sungai Yordan. Waduh. Itu jadi itu yang karena petualangan saya itu Bunda Natali, ya ternyata begitu kacaunya doktrin di Indonesia ini. Teman-teman saya sok pede, naik komal, berdebat tapi tidak tahu sejarah. Ya begitulah, konyol begitu akhirnya jadinya gitu. Jadi bulan-bulanan, ujung-ujungnya turun tanpa konklusi yang jelas gitu. Begitu Bunda Natali, terima kasih. Baik, silakan dilanjut Kang Dito. Mungkin disapa dulu ini ya, ada Mamet. Ya, Mamet agama apa? Kristen. Kristen. Oke, Mamet silakan ya. Ini dilanjut ada Kang Dito juga di sini. Silakan Kang Dito bisa diskusi dengan 2 teman Kristen kita, ada Pak Rostrum sama Bang Mamet ya. Silakan Kang Dito. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diskusi dengan Mamet ya, kalau Bro Rostrum nggak mungkin lah diskusi sama saya. Kawan lama, tinggal memberikan referensi saja. Karena saya tengok kemarin tadi ya, atau kemarin udah buka live, pegang Al-Quran dan bertanya ini Al-Quran apa ya gitu ya. Iya betul. Ada tangga, kalau ada tangga kita diskusi di situ gitu kan. Nah ini saya sedikit memberikan referensi, sekedar advice ya Bro, sahabat saya Bro Rostrum. Ada komunitas di US, nama komunitasnya itu American Humanist Association. Itu dibuat oleh Joseph C. Sommer. Ini tulisannya, bukunya semuanya berujuk referensi.
Mulai dari tadi yang dipaparkan oleh Hoti Natali, ya, baik semuanya tentang anggapan dari komunitas ini, termasuk dari yang dikatakan oleh penginjil Pat Robertson, bahwa Bible adalah buku panduan yang dapat digunakan untuk politik, bisnis, keluarga, dan semua urusan umat manusia. Itu yang dikutip kemudian dibanting sama dia. Ternyata orang komunitas ini justru secara ilmiah, secara menggunakan riset, Bible tidak menjadi rujukan suatu apapun. Bahkan yang pertama tentang kontradiksi tadi ya, ini ada, mungkin bisa dicek di webnya ya, americanhumanist.org. Silakan. Ini buat kita pemaparan secara akademis ya, bahwa buku ini dari riset kemudian dipublish, dan tidak semua orang memahami bahwa Bible itu di Amerika sana itu sudah tidak digunakan. Mulai dari kontradiksi perjanjian lama, kemudian kontradiksi perjanjian baru. Ini orang Amerika ya teman-teman ya, bukan kita ya. Kemudian kekejaman ya, heresy, kekejaman dalam ajaran dasar Kristen. Kalau saya paparkan semua dalilnya kaget nanti. Boleh saya paparkan? Kejadian pasal 3 nomor 16 sampai 23. Ia mengutuk seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan karena perbuatan dua orang. Kemudian di Roma pasal 5 nomor 18, ia menenggelamkan wanita hamil dan anak-anak tidak berdosa serta binatang pada saat air bah. Kejadian pasal 7 nomor 20 sampai 23, ia menyiksa orang Mesir dan binatang mereka dengan hujan es dan penyakit karena Fir'aun menolak membiarkan orang Israel meninggalkan Mesir. Keluaran 9 nomor 8 sampai dengan nomor 25, dan ia membun-bun bayi-bayi Mesir pada saat Paskah. Ini di Keluaran 12 nomor 29. Kemudian ada pembantaian lebih lanjut diperintahkan oleh Tuhan. 1 Samuel 15 nomor 3. Nabi Samuel memberikan perintah ini dari Tuhan kepada Raja Saul. Sekarang pergilah dan kalahkanlah orang Amalek, hancurkan sama sekali segala yang dimilikinya, dan janganlah biarkan mereka hidup. Tetapi bun-bunlah baik laki-laki maupun perempuan, bayi maupun yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Masih banyak yang lain. Silakan Bro Rosrum nanti diakses ya, supaya ini pandangan dari orang Amerika yang saat ini mungkin masih berkeyakinan tadi dikatakan sebagai apa, misteri ya. Itu justru tidak sama sekali dari golongan orang humanis ini. Jadi American Humanis ini memang banyak kan sekarang di Amerika itu, faktanya gereja itu semuanya pada nggak ada jemaatnya. Selain daripada penyimpangan ajaran atau bentuk kriminalitas daripada para pendetanya. Tetapi memang mereka mempunyai suatu komunitas atau association tentang mengkaji Bible ini secara supranatural. Misalnya ada peristiwa supranatural di dalam Bible, ini juga mereka kaji. Banyak dasaran-dasaran tentang Bible ayat-ayatnya. Kemudian bahaya pada pandangan supranatural. Misteri tadi erat hubungannya dengan supranatural. Orang Katolik sangat percaya misteri, sangat percaya supranatural. Makanya misa itu kan selalu digunakan. Ternyata dari orang-orang di luar Indonesia, ya kalau kita lihat bahwa mereka lebih mengedepankan logik, ya, bukan biologik atau apalagi unlogic. Tentang sains, diibaratkan ini sudah mengalahkan supranatural. Itu pun juga sudah dipaparkan oleh mereka. Kemudian gagasan yang salah tentang struktur dunia fisik, tentang sains, bumi itu masih diyakini dalam Bible adalah datar. Dan juga meyakini bumi itu ada pilar-pilarnya. Apakah itu ada saintifik atau para ilmuwan menemukan ada di mana pilar bumi itu yang menyanggah langit? Nggak ada. Ya, kalau dari doktrin Kopernikus, ini yang kemudian dibenarkan ya dari teleskop Galileo, itu ada cerita itu. Kenapa Galileo itu kemudian dihakimi, dimartir ya katanya. Ternyata dilanjutkan oleh Kopernikus yang mengajukan teori tentang gerakan ganda bumi itu. Ini banyak tentang saintifik.
Kalau kita merujuk kepada semua dalil-dalil yang ada di seluruh dunia ini, ya katakanlah Paman Sam, negeri Paman Sam adalah banyak para ilmuwan dari sana, maka kita cari dulu nih dari sini. Bahkan tentang Christopher Columbus yang mengusulkan untuk berlayar ke barat dari Spanyol untuk mencapai Hindia Timur, gagasan Bible tentang bumi datar menjadi sumber utama pertentangan terhadapnya. Itu yang terjadi juga. Langit adalah kubah padat yang berisi jendela. Itu kan juga dikutip sama mereka. Jadi saya hanya mungkin kepada Bro Rosrum yang sifatnya akademis ya, kita mulai start kembali, refresh, jangan terbawa arus. Kalau kemudian mempelajari Al-Quran, saya rasa kurang bil hikmah. Tapi kalau bersama kami, bertanyalah setelah semuanya membaca selesai, dari mana ini runtutannya? Apakah ada kontradiksi di ayat-ayatnya atau terjemahannya yang menurut Anda kurang pas? Maka saya katakan Al-Quran bukanlah terjemahan. Al-Quran adalah bacaan yang bahasa Arab. Yang kita yakini setiap huruf di dalam Al-Quran yang kita baca itu terdapat 10 pahala kebaikan. Dalil bahwa Al-Quran bukan terjemahan, surah Yusuf ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Sehingga mendegradasi semua asumsi-asumsi bahwa terjemahan adalah Al-Quran. Ya, maka bagaimana memahami ayat suci Al-Quran? Ya, kalamullah, perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya petunjuk kehidupan manusia umat Nabi Muhammad, yaitu khafatal linas, seluruh umat manusia. Nabi Muhammad bukan hanya untuk saya, tapi untuk Bro Rosrum juga. Yang membedakan kami beriman, Anda masih belum beriman. Maka kalau secara akal Anda sudah menerima dan percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah yang membawahi seluruh manusia dan menerangkan la ilaha illallah, itu adalah akidah, bahasanya adalah tauhid ya, simpul, mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan, yang ada hanya Tuhan yang bernama Allah. La ilaha illallah. Makanya dibuat dalam suatu syahadat, pengikraran, diikuti dalam qalbu, maka itu menjadi syarat utama masuk Islam. Saya rasa itu Bro Rosrum. Kalau Bu Mamet sebagai debater juga atau apologet Kristen, ini yang paling menarik seperti yang saya simak tadi abang saya live. Fundamental di dalam kekristenan adalah penyalipan itu berkat atau kutuk bagi manusia. Saya rasa itu yang buat kita mulai. Insya Allah Gundunan Bang Zuma nanti kalau udah open mic bisa memberikan pemaparan. Beberapa materi sudah saya kutip tadi, saya simak dan review ulang bahwa menurut teman-teman Kristen, penyalipan itu berkat atau kutuk bagi umat manusia. Silakan saya mulai dari situ. Bro Rasul boleh ikutan. Bro Mamet silakan dijawab supaya nggak terlalu lama. Silakan. Ya, coba kita cek dulu ya Bang Zuma, barangkali beliau sudah monitor. Mohon izin Gurundaku Bang Zuma, apa sudah monitor? Beliau nanti mic-nya buka kalau jadi. Oh iya, iya. Lanjut Bang Mehmet, lanjut, silakan. Cek Bang Mehmet, waduh udah terkapar duluan Kang Dito. Oh, terbang. Oke, mungkin saya dari tadi Anda bernarasi ngawur loh. Terus apa pertanyaannya? Apa ini? Nah, kan bingung sendiri kan? Begini saudaraku, lagi udah salah ketawa lagi. Saya tadi memaparkan. Anda kelihatan tidak menyimak apa yang saya bicarakan. Gimana saya mau menyimak orang ngelantur gitu kok? Gimana apa yang mau disimak coba? Saya berbicara tadi kepada sahabat saya Bro Rosrum. Bukan. Ya udah, iya tanya sama bromu itu, ngapain kau nanya sama gua? Nah sekarang kita mau diskusi. Bagi saya tadi ya udah kalau mau diskusi dua arah. Ayo. Oke, makanya saya tadi memberikan tema penyalipan itu berkat. Loh, kok tema itu? Saya buat tema untuk kalian. Muhammad sudah selamat apa belum? Kok takut?
Kau yang takut, makanya saya bilang ini dua arah, jangan satu arah. Ya sudah, saya beri tema keselamatan. Gimana? Apa gimana? Ayo tentang keselamatan, berani? Ya. Boleh. Oke. Saya duluan bertanya atau Anda duluan bertanya? Saya bertanya juga. Saya bertanya duluan. Pertanyaan saya ini juga termasuk sebagai konteks tema keselamatan. Ya jelas orang temanya keselamatan kok, gimana sih? Keselamatan bagi teman-teman Kristen adalah dosa waris itu semuanya. Jangan kau simpulkan, kau bertanya, botol. Waduh, kayak gini Kristen sekali. Kau ini mau diskusi atau menyimpulkan, coba? Aku mau bertanya samamu. Ya udah tanya, jangan menyimpulkan. Ngerti nggak kalau kau bernarasi itu? Oke, aku bertanya samamu. Menurut kamu dalam karya keselamatan, penyalipan itu berkat atau kutuk? Silakan. Yang kau tanya jangan kau menyimpulkan. Udah saya bilang, kau bertanya apa keselamatan di Kristen, harusnya gitu, botol. Aduh. Ini kau bertanya tapi kau menyimpulkan. Kalau memang nggak mau ditanya bilang aja. Itu pun loh. Gini loh, makanya kalian nggak ada yang cerdas di dunia ini. Kau bertanya tapi menyimpulkan. Apakah itu bertanya namanya? Pertanyaan saya, penyelipan itu, karya keselamatan itu buat kalian berkat atau kutuk? Berkat. Tinggal kau jawab begitu aja, kau muter-muter. Ya udah berkat terus. Muter-muter framing memang bani anjing. Lu yang framing, gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Mau ditanya lagi? Boleh saya Keroyok. Kalau nggak bisa sih dia cuma mau ngerecokin. Ngerecokin, ayo. Nah ini kalau nggak mau ditanya, ngerecokin lah ini. Ya udah, kau pergi aja lah ya. Ngerecokin lah ini ya. Takut ditanya ngerecokin. Neraka. Pergi kau. Gak ada sopan kau. Emang gak ada adab kau. Diskusi lintas agama dengan orang-orang seperti ini tidak mencerdaskan, tidak memberikan poin. Kalau nggak ada adab, kita buang aja, Kang Dito. Nggak bisa itu. Iya. Nggak ada adab dia itu. Emang kafir kayak gitu, kafir. Astagfirullahaladzim. Lanjut Kang. Mohon maaf. Jadi polemikus ya dari apologet Kristen. Saya tadi memberikan advice, referensi kepada Bro Rosrum bahwa dari golongan komunitas American Humanist Association itu sudah membuat kajian atau riset tentang Bible. Itu dibilang ngawur sih. Silakan teman-teman Kristen. Ya, silakan. Bang Aidil monitor. Selamat sore atau assalamualaikum. Loncat. Nah ini ada Bang Sedot nih. Selamat sore, Sedot. Monitor, Bang Sedot. Gini aja Ustadz, kita karena ada Gurunda ya, ada Mang Zuma, supaya kita juga dapat tercerahkan dan dianggap tidak memusuhi yang dimuliakan oleh teman-teman Kristen, dan kita pun juga tidak nanti diibaratkan menyinggung. Kita melihat dari perspektif bahwa mengkaji kekristenan hendaklah di dalam kekristenan. Jadi poin yang disampaikan paling memang bagus dalam topik tentang penyalipan itu berkat atau kutuk, supaya akan ketahuan ini teman-teman Kristen ini sebenarnya menganggap penyalipan itu sebagai karya keselamatan, berkat atau kutuk. Insya Allah nanti kita banyak materi yang akan dipaparkan oleh Abang Dazuma sesuai dengan live hari ini tadi. Ini sangat menarik dan menurut saya sangat kritikal, supaya kita melihat bahwa orang-orang Kristen yang nyamar dengan orang yang memang memuliakan Yesus itu ketahuan, gitu loh. Jadi ataukah teman-teman Kristen yang tidak paham dengan Kristen, dia nggak menyadari bahwa lebih memuliakan Tuhan yang terkutuk,
Saya rasa itu saja. Kalau di dalam Islam mereka nggak akan bisa punya peluru. Mereka nggak punya data selain daripada data orientalis. Dari mana dia bisa mau menghujat Allah? Allah aja mereka nggak tahu. Hanya kita ini yang tahu kan. Allah Azza wa Jalla menerangkan, laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Apa yang mau dicela? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Apalagi kan gitu ya. Jadi mari kita bersahabat dengan teman-teman Kristen untuk mendapatkan suatu kajian kebenaran atau kebetulan gitu loh. Tentang penyaliban ini berkat atau kutuk. Jangan rahmat, berkat atau kutuk. Jadi bagi kalian yang memuliakan Yesus, dengan kalian yang menistakan Yesus itu ketahuan. Ini poinnya ya. Karena saya melihat tadi Bang Zuma memberikan pemaparan dan diskusi dengan teman-teman Kristen. Itu tidak ada tendensi karena kita lagi membicarakan kristologi. Titik di mana Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, Yesus Kristus itu dalam dua pandangan perspektif. Secara doktrinal dan secara hikmat. Kalau misalnya mereka tidak menyadari bahwa ajaran Yesus dengan ajaran Paulus ini relevan atau tidak relevan. Supaya teman-teman Kristen juga meyakini. Apakah benar-benar Kristen itu pengikut Kristus atau pura-pura pengikut Kristus di dalam ajaran Paulus? Silakan. Saya rasa ini mungkin juga Abang dan Bang Zuma insyaallah menyimak. Kalau ada Kristen silakan naik semua. Ya, silakan buat teman-teman Aliteng, silakan yang mau berdiskusi silakan ajukan mulut ya. Iya. Iya. Dan buat sobat-sobat Ikhwan Fillah untuk kencengin tab-tabnya ya, bantu tab-tabnya. Silakan teman-teman Kristen, silakan ketika naik itu bawa otak ya, jangan blok otak ya. Kasih saya moderator Paman biar saya jambak-jambak yang tapping-tappingan kelihatan sinyal Kristen ya. Wani Biro. Enggak, saya aja spesialis jambak ini saya. Kok Wani Biro Ustadz Miftah? Loh, kan di sono kan di sebelah sono katanya kan kalau tiap ini kan harus ada itu perpuluhan itu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf kepencet Ustaz. Saya Islam. Saya Islam. Alhamdulillah wa syukurillah. Poya di private saya bisukan, saya undang naik sini. Supaya kita tahu ya, dapat wawasan ya. Selamat sore, David Aco. David. David. Supaya cepat. Mute ini siapa Pak Ustaz? Mute ini siapa? Apa? Kenapa? Mute ini siapa? Mute. Oh, itu Bang Celebes. Oh, selebes. Ganti aja nama. Blokir aja Bang Celebes, blokir aja. Akunnya gonta-ganti aja. Bang Andi nih. Bang Andi. Bukan Bang Celebes ini, Bang Celebes. Daeng. Oh, Daeng Celebes. Ayo. Penyalipan itu berkat atau kutuk? Silakan. Jangan kalian nyamar-nyamar, pura-pura mengasihi Yesus, memuliakan Yesus, tapi kalian tidak tahu yang disalib itu dikatakan terkutuk itu kalian memuliakan atau kalian menista? Silakan naik. Iya ya, kadang-kadang kok setidaknya berpikir yang sederhana saja. Masa ia kasih kok harus ditusuk, harus ceria, gembira melihat orang disiksa gitu ya, Bang Dito ya. Orang melihat orang disiksa kok kasih ya. Orang melihat sampai diludahin, digampar, ditombak, kok mereka sebut kasih gitu loh. Ini pikirannya gimana gitu loh ya, buat teman-teman Aliteng ini.
Ya betul, supaya secara akal itu digunakan gitu loh. Jangan ke gereja nggak tahu apa materinya yang fundamental tentang ajaran kekristenan ini yang sebenarnya memang memuliakan, menghormati Yesus atau gimana gitu loh. Ya anak distro, selamat sore. Ya bang. Kristen, Muslim? Ya Muslim bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, kita utamakan yang Kristen dulu ya bang ya. Ya bang. Oke, syukran. Silakan yang garis tank, silakan ajukan multi ya. Kayaknya pada takut ini. Udah kejang-kejang duluan ini Kang Dito. Masa ya dari 700 nggak ada ini. Masya Allah ya. Jadi kalau mungkin saya duluin dulu Bang Zuma izin. Di dalam Al-Quranul Karim juga menjelaskan tentang bagaimana hukuman salib itu. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-33, Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yukharibuna Allah wa rasulah wa yas'una fil ardi fasaddan ay yuqatilu aw yusallabu aw tuqata' aydihim. Sadaqallahul adzim. Jadi hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibun-bun atau disalib. Al-Quran menegaskan bahwa kami di dalam Islam itu meyakini peristiwa penyaliban itu ada. Ya, saya awali itu dalam Al-Quranul Karim ya, membenarkan Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ini ada ini. Selamat sore. Sore. Ya. Jadi gimana nih Bang tentang penyalipan? Menurut Anda penyalipan itu berkat atau kutuk? Berkat bagi orang yang berdosa, Bang. Anda yakini? Yakin. Bahwa berkat bagi orang yang berdosa. Ya. Jadi Anda meyakini Yesus yang dimuliakan itu dengan matinya dia terkutuk adalah berkat bagi Anda? Iya, bagi orang berdosa, Bang. Karena dosanya diampuni oleh Yesus. Jangan bilang orang berdosa. Ini antara Anda dan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena gini, Bang. Dirinya sendiri yang berkata yang akan menebus dosa manusia. Karena manusia memang udah jatuh ke dosa oleh Adam dan Hawa yang disebabkan oleh iblis yang menyerupai ular di Taman Eden atau Firdaus. Oke, Bang. Di dalam Ulangan pasal 21 nomor 22-23 di sini sangat jelas bagaimana Elohim ya mengatakan apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia di sebuah tiang salib. Kang Dito, saya izin 4 rakaat dulu ya. Iya, siap. Ya, jangan dinaikkan dulu aja yang lain ya, biar enggak itu noise ya. Baik Bang, sudah ya dikonfirmasi. Di sini dikatakan Ulangan pasal 21 nomor 22-23. Abang Bang Zuma kalau monitor bisa langsung masuk nanti ya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia di sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milikmu. Yang mengutuk, yang menurut Anda tadi berkat,
itu Elohim. Apakah Yesus ada dosanya sehingga dia dikutuk oleh Elohim? Nah, jadi gini Bang, justru dia yang membuat aturan, dia juga yang menghapus dosa manusia itu. Dia akan berkata, dia rela mati di kayu salib katanya untuk menebus dosa manusia. Jadi ketika umat manusia yang udah jatuh ke dosa itu, dia sebelumnya memang turun ke dunia menyerupai manusia tadi, sehingga udah diramalkan oleh Nabi Yesaya dan banyak sekali nabi yang udah meramalkan bahwa dia akan turun ke dunia. Dan dia juga pernah berkata, dirinya sendiri berkata bahwa dirinya akan disalibkan kepada murid-muridnya dan dia akan disiksa katanya ketika dia pergi ke Yerusalem. Nah, udah dikatakan semua oleh dirinya sendiri, sebelum itu terjadi. Apakah Yesus berdosa, Bang? Tidak, Bang. Dia Kalau tidak, Elohim mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor yang ke-7, haruslah kau jauhkan darimu perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bumbun. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalau Yesus tidak bersalah, kenapa dia mau dibumbun? Kan Elohim di sini tidak membenarkan orang yang tidak bersalah dibumbun. Justru gini, Bang. Justru gini, Abang kan pertanyakan kenapa dia kok mau mati gitu kan demi manusia yang berdosa. Karena dia kasihan, Bang. Karena dia kasihan. Nah, dari kasihannya tadi itulah dia bisa melakukan hal seperti saudara, tadi Anda mengatakan bahwa penyalipan itu kehendak dia sendiri. Sementara saya bacakan di Ulangan pasal 21 nomor 22 23 itu tentang penyalipan itu. Apakah Yesus bersalah? Anda katakan tidak. Di sini Elohim di Keluaran 23 nomor 7, Elohim itu tidak membenarkan kalau orang yang benar itu dibun-bun. Jadi gimana, Pak? Dia juga yang menentukan berdosa atau tidaknya berdosa umat manusia. Masa dia berdosa? Nggak masuk akal kan? Masa sampai cipta berdosa katanya? Sedangkan dia yang menentukan manusia itu berdosa atau tidak. Bukan, maksud saya ini kan Yesus disalib, dibunuh, dikatakan terkutuk, betul? Ya. Sementara Elohim mengatakan di Keluaran 23 nomor 7, ini dia tidak berdosa, dia tidak bersalah. Elohim itu mengatakan orang yang benar tidak boleh. Di nomor 8-nya, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dengan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Tandanya, apakah Yesus yang disuap, yang menerima suap? Menurut abang siapa yang menerima suap, Bang? Enggak ada. Tuhan pun enggak mungkin. Anda membaca Bible tidak? Enggak mungkin kan Tuhan menerima suap. Dalam kejadian sebelum penyalipan, siapa yang menerima suap? Enggak ada, Bang. Enggak ada katanya teman-teman. Iya. Menurut Anda, waktu Yudas mendatangi para penetua itu kan dia jual Yesus, Bang, di Yerusalem yang menerima suap atau tidak? Yang si Yudas itu kan jual Yesus, kalau tidak salah 30 keping emas. Nah, itu disebut menerima suap ataukah tidak? Dia kan bermunafik sama Yesus, Bang. Dia berkhianat. Perbuatan itu, menerima bayaran itu termasuk nyuap atau tidak? Ya, Yudas yang nyuap, Bang. Yudas. Nah, baca di Amsal pasal 7 nomor 18. Ini terlalu cepat sih. Terlalu cepat. Tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan bro ini saya murtad ini murtad dari mana? Dari Hindu ke Kristen? Dari Islam ke Kristen. Yakin ya. Jangan kotok-kotok ya orang, Pak ya. Mampir aja di akunku. 1 juta pengikut. Oh ya?
Maaf. 1 juta pengikut. Ya. Amsal 12 ya. Bentar. Tapi kelihatan Anda tidak memahami Bible ini. Ya kan yang Anda pertanyakan lain Bang tentang penyalipan. Loh, sejatinya orang Kristen itu akan ada nggak orang Kristen kalau Dari tadi udah dijelaskan apa sih maksud Tuhan kok bisa terkutuk kata Bang? Nggak ada dia terkutuk tuh. Dia kan hanya menebus dosa manusia yang berdosa Bang. Dia rela mati. Dia kayak contoh nih aku nih. Aku menciptakan manusia. Nah, aku tiba-tiba manusia itu yang kuciptakan berdosa nih. Disebabkan oleh iblis. Ya udah aku usir kan dari taman itu. Setelah itu beberapa tahun kemudian saya ini merasa kasihan terhadap dosa-dosa manusia itu. Terus saya merasa gimana caranya supaya mereka itu sadar lagi gitu kan. Terhindar dari dosa. Ya udah saya turun ke dunia menyerupai manusia gitu kan. Ya udah saya menyebarkan kebenaran firman Tuhan di dunia itu. Nah, setelah itu saya sampaikan bahwa nanti saya akan mati untuk menebus dosa kalian. Dulu kan dosa manusia itu pakai domba, pakai apa nebusnya, menghapusnya gitu. Ya, setelah itu kan saya turun ke dunia, saya jelaskan kepada murid-murid saya nih kan, saya nanti akan mati di kayu salib ini gitu untuk menebus dosa kalian semua gitu. Itulah dia Bang Tuhan Yesus itu. pengikut Anda katanya 1 juta, mana ini follower Anda aja cuma Ya 20. supaya abang mampir di kantor saya lah. Kan itu jebakan Batman Bang. Wah, gitu aja sudah bohong, gimana lah cobaan ya Itu Bang. harus bohong lah Bang. Kalau nggak bohong nggak itu. Lah, Ya Bang. enggak sih, sebenarnya nggak diajarkan kebohongan sih tentang Kristen. Maaf Bang. Hmm. Oke lah Bang, selamat sore Bang ya. 1 Korintus pasal 1 nomor 23. Apa yang dikatakan Paulus? Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebotolan. Itu bagi orang yang tidak terima Bang. Bagi orang yang tidak terima Yesus. Arti dari kata-kata Ini Paulus yang mengatakan, ya, Abang makanya paham enggak yang dimaksud dengan itu tuh? Maksudnya orang yang tidak terima Allah, yang tidak percaya bahwa dia betul-betul sang pencipta, itu orang yang dia maksud. Apa yang sang pencipta? Siapa yang tidak percaya sama Yesus lah, siapa yang tidak percaya sama Allah, ya jelas dia pasti akan tidak selamat gitu. Substansinya ini kan kepada berkat atau kutuk. Sementara mungkin kan sama orang Indonesia Bang, jelas-jelas Indonesia dulu belum ada tuh, zaman berapa tuh ya? Kemana-mana ini, bro. Ini kita duduk perkara. Tema kita adalah penyalipan itu berkat atau kutuk. Anda jangan lebarin kemana-mana. Menurut Paulus, orang Yahudi itu yang memahami, yang memprakarsai penyalipan. Tapi bagi orang yang bukan Yahudi, itu suatu kebodohan. Anda orang Yahudi atau bukan? Jelas bukan Bang, tapi orang Nah, Kristen. kalau bukan, Pengikut kalau Yesus. bukan, apakah Anda meyakini bahwa penyalipan itu adalah kebenaran atau kebodohan? Kebenaran. Yang ditulis Paulus apa? Kebenaran apa kebodohan? Ya kebenaran lah, kami Kristen Bang. Aku nggak bisa open cam kayak ini. Oh nggak bisa. Oke lah Bang, saya ada kegiatan juga nih. Udah saya jelaskan tadi. Kirain Nanti lagi Bang, nanti malam apa pasti masuk kok Bang. Seru. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah, murtad sama Selamat sore, mualaf Bang, lah ya. kita. Ini yang murtad sama mualaf nih. Yuk. Udah Bang. Selamat sore. Jadi ini bukan kabur ya Bang ya, bukan kabur ya. Untuk apa? ya kabur memikirkan Bang hal namanya gitu? Bang. Kita turun bukannya arti kita takut atau apa? Untuk apa takut? Dari awalnya aja sudah bohong. Ini Terus benar saya murtad nih Bang. murtad. Benar murtad. Betul nih murtad Bang. Serius. Ngomongnya pengikutnya 1 juta. Dah Bang, jangan bahas yang itu. Bisa kau. Selamat sore Bang ya, selamat sore ya. Dasar penipu, Cordoba Dumpala. Jangan ngomong kotor, jangan ngomong kotor Bang, nggak boleh. Aduh, parah. Penipu. Nggak bisa. Odong. Tapi kalau yang memiliki tema, yang memiliki materi ya seperti ya Bang Zuma. Berbeda, saya aja menjelaskan mau mengikuti nggak bisa. Tapi poin-poin ini
Ya, bagaimana kita ingin menyadarkan bahwa orang-orang Kristen ini adalah pengikut Paulus. Yesus itu orang mulia, dibenarkan oleh Elohim. Elohim itu tidak akan membun-bun ya orang yang benar. Tapi ini kenapa ya? Kok ada sesuatu yang kalau bahasa saya nggak menjedar gitu. Tapi ini juga asik sih buat saya materi ini. Barakallahu fiik, Bang Zuma. Jadi silakan yang naik. Supaya hikmat ya, kalian ini menyadari sebagai pengikut Yesus yang memuliakan, menganggap ini adalah penistaan, penghujatan terhadap Yesus yang mulia, atau sebagai kutukan. Ya, Insan, selamat sore. Waalaikumsalam. Iya, di abang ini apa namanya noise. Maaf saya turunkan dulu. Tolong yang mau naik Kristen dulu ya teman-teman Yewan Villa ya, supaya ada diskusi kita tetap jalan dan insya Allah Bang Zuma nanti juga bisa masuk. Selamat sore pencari nafkah. Duh kok noise gini yang naik-naik ini. Ya silakan. Yang naik Kristen dulu ya teman-teman Muslim ya. Mawar Azara. Silakan. Greget sama Kang Dito ludahin aja nih tipe-tipe nanya. Enggak lah, kita di kandang sendiri tuh ya bil hikmah lah. Ya Mawar Azara, selamat siang, selamat sore. Selamat sore, Mawar Azara. Aduh, sekaligus moderator soalnya ini. Mana nih? Ya udahlah Bayu aja nih gedein. Bayu kerja Bayu. Aduh. Gue lagi di pantai. Lagi di pantai, Kang. Mana Oten? Aduh. Ustadz Miftah lagi ini. Lagi 4 rakaat gantian. 6 pelanggar Ustadz kena apa itu? Hah? Itu tadi yang aku murtad itu enak kali itu dia diskusi. Kok kabur kali dia? Iya. Apa nggak ada ilmu cuman itu aja dia. Tapi emang berat sih kayaknya. Nggak kelihatan Kang Dito. Berat ini Gurunda Bang Zuma. Materi luar biasa. Penyaliban berkat atau kutuk. Ayo Ote. Bisa jelasin nggak penebusan dosa akibat penyaliban tuh? Ya Bang Masih, selamat sore Bang Masih. Masih. Ketombak tadi Kang Dito. Oh. Mana nih? Selamat sore. Kiki Woi. Selamat sore. Selamat sore Kiki Woi. Kiki Woi. Kiki Woi.